Kapan setan itu bisa menguasai kita? Ketika kita marah. Tak boleh makan ini, tak boleh buat itu, haram hukumnya ini, haram hukumnya itu. Berarti itu pertanda dia belum mengalami distorsi. Musyawarah itu nggak semua orang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita sudah di episode ke-43. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Asyura, yang dimana arti dari Asyura ini adalah musyawarah. Nah, kira-kira seperti apa makna yang terkandung di balik surah ini akan kita bagi seperti biasa menjadi 3 sesi, dan tentunya akan bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, surah Asyura artinya adalah musyawarah nih Ustadz. Ini suatu judul yang menarik ya kalau bagi Widya pribadi. Apakah nanti di dalam surah ini, di Asyura ini, Ustadz akan dijelaskan mengenai hukum-hukum bagaimana kita bermusyawarah begitu di dalam kehidupan kita yang sesuai diajarkan oleh syariat Islam, atau kira-kira umumnya di surah ini nanti akan dijelaskan apa saja Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, surah ke-42, surah Asyura. Sesuai dengan namanya, syura ini artinya musyawarah. Musyawarah. Nah, kata syura sendiri, kalau dilihat dari sisi kebahasaan, syura diambil dari akar kata syara yashur. Artinya mengambil madu dari sarang lebah. Kita bisa memahami betul bagaimana kegiatan mengumpulkan madu dari sarang lebah. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Perlu ada skill khusus. Perlu ada kehati-hatian. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati tentunya bisa disengat oleh lebah. Dan yang kita ambil dari sebuah proses itu adalah madu yang merupakan intisari yang sangat bermanfaat. Jadi akar kata musyawarah yang diambil dari kata ini menunjukkan musyawarah itu nggak semua orang bisa. Dibutuhkan skill, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan wawasan yang luas, dibutuhkan sikap dan nilai toleransi yang tinggi. Dan yang ingin kita capai dan kita dapatkan dari sebuah musyawarah adalah keputusan yang terbaik. Ya, jadi ini tentunya kenapa surah ini dinamakan dengan surah Asyura. Karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amruhum syura bainahum. Di antara sifat orang-orang beriman, segala urusan mereka selesaikan dengan musyawarah. Jadi ini menggambarkan kepada kita, bahkan surah ini adalah surah Makkiyah, turun di periode Mekah, ketika umat Islam itu masih minoritas. Tapi itu tak menghalangi bagaimana Al-Quran ingin menanamkan satu konsep dalam berpikir, dalam bersikap dan bertindak, bahwasanya segala keputusan yang kita ambil dan kita pilih haruslah dibangun di atas pondasi musyawarah. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan pernah kecewa orang yang selalu beristikharah, dan takkan pernah menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Jadi istikharah dan musyawarah, dua pegangan setiap mukmin dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Oke, baik, insyaallah. Dan apalagi kalau dikatakan musyawarah ini sejalan dengan bagaimana bangsa Indonesia ya Ustadz ya. Dalam sila keempat saja Pancasila kita dituntut bagaimana bisa bermusyawarah, dan ini sejalan juga dengan surah Asyura. Justru bahasa Melayu dan bahasa Indonesia musyawarah ini termasuk kata serapan dari bahasa Arab. Oke, baik, siap. Oke, kita langsung aja lanjut ke poin pertama ya Ustadz di surah Asyura ini, yaitu di ayat 1 sampai 6, yaitu dijelaskan mengenai kesatuan wahyu bagi keseluruhan rasul. Iya. Kita sering mendengar ungkapan Nabi Muhammad SAW, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang pertama. Aku bukanlah mengawali orang pertama yang membawa misi kerasulan. Tetapi sudah banyak sekali rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad
yang juga diutus untuk membawa misi tauhid. Ini yang Allah tekankan, kadzalika yuhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Demikianlah diberikan wahyu kepadamu dan orang-orang sebelum kamu dari para rasul untuk membawa risalah tauhid ini kepada umat manusia. Dan tentunya sebagaimana Nabi Muhammad didustakan, hal yang sama juga dihadapi oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu, salah satu fungsi Al-Quran yang paling utama adalah Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan dan membenarkan kitab-kitab suci yang diutus dan diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, jadi dari mana kita tahu bagian dari Taurat dan Injil yang belum mengalami distorsi dan penyelewengan? Nah, itu tinggal kita bandingkan saja dengan Al-Quran. Mana ayat dalam Injil dan Taurat yang masih sejalan dengan isi Al-Quran, berarti itu pertanda dia belum mengalami distorsi. Menurut keyakinan kita. Tapi kalau sudah nampak ada kontradiksi antara isi dan kandungan kitab-kitab suci terdahulu dengan apa yang disampaikan Al-Quran, ini menunjukkan sudah ada geliat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang membuat agama yang dibawa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu melenceng dari ajaran yang sebenarnya. Oke, mereka ubah dengan keinginan mereka sendiri begitu ya? Betul, berarti? betul. Oke. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah mengenai Al-Quran, tugas dan sikap manusia terhadapnya. Ini gimana? Iya, kita sering tentunya melihat kadang-kadang orang itu kompak dan bersatu dalam kesesatan. Kadang-kadang orang juga kompak dan bersatu dalam kebenaran. Ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran ini tentunya memecah masyarakat ketika itu. Kalau sebelumnya kebanyakan dari mereka, mayoritas itu kompak dalam kesesatan, menyembah berhala, melakukan berbagai bentuk kebiasaan jahiliyah. Ketika turun Al-Quran, maka sangat wajar Quran yang membawa ajaran kebenaran ini membelah masyarakat menjadi dua kelompok. Kelompok yang pro terhadap ajaran Al-Quran, mereka nerima ajaran wahyu itu dengan sepenuh hati, tapi di sisi lain kita juga temukan ada kelompok-kelompok yang kontra. Kenapa? Karena boleh jadi ya mereka merasa Quran ini mengganggu zona nyaman mereka. Nah, disinilah Allah katakan, wa kadzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulah. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Artinya dengan bahasa yang dikenali, diketahui dan dipahami oleh penduduk Mekah. Kalau sekiranya Quran turun bahasa Romawi atau bahasa Persia, mungkin mereka akan mengatakan sepakat kami tak paham Quran. Tapi ketika Quran diturunkan dengan bahasa mereka sehari-hari, diturunkan ke Mekah yang dinamakan di ayat ini Ummal Qura, induk dari segala kampung dan negeri. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, bisa dikatakan Mekah itu adalah tempat pertama terjadinya pemukiman umat manusia. Dikisahkan dalam kitab Kisah Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dan Imam Tobari, digambarkan Nabi Adam dan istrinya Hawa ketika diturunkan ke muka bumi itu berjumpa di Arafah dan kemudian keduanya tinggal di Mekah. Dibangunlah pemukiman manusia pertama secara menetap di sana. Maka dikatakan siapa yang membangun Ka'bah pertama kali? Riwayat mengatakan Adam alaihissalam adalah orang yang membangun Ka'bah pertama kali, walaupun kemudian Ibrahim meninggikan kembali pondasi Ka'bah setelah bangunan Ka'bah hancur saat zaman Nabi Nuh akibat banjir besar yang melanda permukaan bumi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat sifat Quran itu membawa peringatan. Dan tentunya ketika disebut peringatan, ada orang yang mengambil peringatan itu sebagai sesuatu yang serius sehingga dia sesuaikan sikap perilakunya sesuai dengan peringatan yang ada. Tapi ada juga sebagian orang yang menganggap sepele dan enteng. Ya, sehingga wajar saja Allah mengatakan di ayat ke-8, walau syaa Allah la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah mau,
Allah bisa buat semua manusia menjadi umat yang satu. Pengertiannya apa? Kalau Allah ingin semua manusia di muka bumi beriman, Allah Maha Kuasa untuk itu. Nah, tetapi apalah nilainya keimanan umat manusia kalau keimanan itu tidak berangkat dari kesadaran masing-masing? Ya, kalau begitu Allah hanya sekedar menciptakan duplikat dari malaikat. Karena malaikat juga semuanya beriman. Tapi Allah ingin menciptakan satu makhluk yang justru patuh dan taat kepada Allah dengan pilihannya masing-masing. Tanpa ada keterpaksaan. Dengan penuh kesukarelaan. Itulah kelebihan manusia dibandingkan malaikat. Nah, di sini Allah katakan, ya, maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya agar kita masuk ke dalam kelompok yang Allah masukkan dan golongkan ke dalam hamba yang mendapatkan rahmatnya. Saya ingin sampaikan begini, tidak terbayangkan ada hamba yang bersungguh-sungguh mencari hidayah kecuali Allah akan berikan hidayah kepadanya. Kenapa? Hidayah Allah itu selalu terbuka. Saya istilahkan begini, Widya dan para pemirsa, kalau kita misalnya ibaratkan hidayah Allah itu seperti gelombang yang ditransmisikan oleh sebuah channel radio. Setiap saat pasti ada saja gelombangnya. Hanya saja siapa yang bisa mengakses gelombang itu? Orang yang menyesuaikan frekuensi di radionya dengan frekuensi gelombang yang ada. Betul. Ya. Artinya coba bayangkan, ketika siaran dari radio tertentu tetap diberikan, tapi kita nggak menyesuaikan frekuensi radio kita dengan frekuensi gelombang yang ingin kita tangkap, maka sampai kapanpun kita tak akan dapat channel itu. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Disinilah kemudian tugas umat manusia mencari frekuensi hidayah itu. Inilah pengertian kita menjemput hidayah. Makanya Allah katakan, kalau Allah mau semuanya bisa beriman. Tapi Allah hanya memasukkan yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Pengertiannya apa? Yang Allah pilih untuk menjemput hidayah itu hanyalah orang-orang khusus. Yang dalam pengertian mereka bersungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, mencari Allah hingga sampai kepada apa yang dituju. Nah, untuk itu langsung saja kita membahas poin yang ketiga, yaitu mengenai ketawakalan kepada Allah dan kesatuan agama dan keistiqomahan. Ini gimana nih Ustaz? Iya, seperti yang sebelumnya disampaikan, bagaimana turunnya Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan di antara umat manusia. Antara yang menerima wahyu dan yang menolak wahyu. Antara yang pro terhadap isi kandungan Al-Quran dan apa yang kontra terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada kita bahwasanya yang dibutuhkan apa? Apa yang dibawa Nabi Muhammad ini sama seperti apa yang Allah syariatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, Musa, Isa. Inti ajaran agama itu apa? An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Sungguh inti beragama adalah supaya kita tegakkan agama dan agama ini mewujudkan persatuan di antara orang-orang yang beriman. Jadi kalau dikatakan agama itu hanya pemecah belah, tidak betul. Karena justru agama membangun satu ikatan ukhuwah yang begitu kuat sekali antar sesama orang yang beriman. Makanya ada ungkapan mukmin itu bersaudara. Nah, jadi ini yang mengakibatkan apa? Kalau kita perhatikan, mengatur 10.000 mukmin lebih mudah daripada mengatur 100 kafir. Karena pada hakikatnya mukmin itu sudah membawa pada dirinya kedisiplinan. Nah, kalau banyak orang Islam sekarang payah diatur, berarti belum sampai tingkat iman. Nah, ini dia. Masih Islam dia. Nah, ada beberapa poin menarik sebenarnya yang Allah sampaikan khususnya di ayat ke-15. Di sini Allah katakan, fastaqim kama umirta.
istiqomahlah kaum Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kau ikuti hawa nafsu dan kepentingan orang-orang kafir. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah, aku beriman atas apa yang Allah turunkan dari kitab suci. Wa umirtu li'a'dila bainakum. Dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Jadi kalau ditanya, inti agama itu apa? Inilah 4 hal ini. Pertama disuruh untuk istiqomah. Istiqomah dalam pengertian, apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Kemudian disuruh, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena yang membuat kita sulit untuk bersatu itu adalah kepentingan dan hawa nafsu. Ada 10.000 orang, ada 10.000 kepentingan yang berbeda. Tapi kalau acuannya adalah iman, maka iman ini menyatukan kita, menjadikan kepentingan kita sama. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk beriman, dan yang keempat, diperintahkan untuk berbuat adil. Nah, jadi ini inti dari ajaran agama-agama yang sebenarnya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari rangkaian Nabi dan Rasul yang Allah utus ke tengah-tengah umat manusia untuk menanamkan 4 poin utama ini. Oke, 4 poin utama tadi. Dan kita beralih langsung ke poin selanjutnya, yaitu datangnya kiamat adalah suatu kepastian. Nah, ini kiamat adalah suatu yang pasti, tapi kembali lagi Ustadz, kita masih sering lalai gitu untuk mengingat bahwa kiamat itu adalah suatu hal yang pasti. Ya, begini, tidak mungkin terbayangkan ada titik awal tanpa ada titik akhir. Okay. Setiap kita mengawali satu proses, tentunya kita akan sampai pada akhir dari sebuah proses. Yeah. Makanya hidup manusia dalam pandangan agama ini tak mungkin berakhir dengan sekedar kita mati. Karena kehidupan di dunia ini belum tergambarkan dengan jelas nama Allah yang Maha Adil. Banyak orang jahat di dunia belum mendapatkan balasan atas kejahatannya. Banyak orang terzalimi di dunia belum sempat memperoleh dan mengembalikan hak-hak dirinya yang diambil. Makanya semua nama Allah terwujud dalam hidup dunia kecuali nama Allah yang Maha Adil. Kapan baru terwujud? Ketika nanti datang kiamat. Kiamat inilah keniscayaan. Tak mungkin ada hidup di dunia kecuali logikanya akan ada akhir dari segalanya dan kita akan dikembalikan lagi untuk menerima balasan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, untuk itu bagi muslim kita diajarkan ketika hidup harus berani menjalani hidup dengan penuh keberanian. Dan kita dilarang untuk takut mati. Makanya ada ungkapan berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ya. Takut hidup, mati saja. Kalau takut mati, jangan hidup. Karena kematian itu konsekuensi dari kehidupan. Jadi ini gambaran bahwasanya akhirat itu bukan hal yang perlu untuk kita takuti, tapi hal yang perlu untuk kita persiapkan jalan menuju ke sana. Makanya nggak mengherankan keimanan kita akan adanya kiamat dan akhirat itu tercermin dari bahkan doa-doa yang kita panjatkan. Orang yang mungkin bayangannya hanya ada kehidupan dunia, selalu ketika meminta dan berdoa kepada Allah, ya kita hanya minta untuk urusan-urusan dunia saja. Ya Allah, banyakkanlah hartaku, ya Allah, ya lancarkanlah karirku. Dan semua yang kita minta hanya untuk urusan dunia. Makanya Allah katakan di ayat ke-20, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi." Siapa yang menginginkan perniagaan di akhirat, panen nanti dengan amal-amalnya di akhirat, kami akan tambahkan amalannya untuk akhirat. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang pengen hanya untuk perniagaan di dunia, ya kami kasih untuk balasan di dunia. Tetapi apa?
wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi jangan pernah minta dan menuntut nanti di akhirat kelak mana bagian kami ya Allah. Karena justru Allah menilai setiap orang dalam amalannya tergantung apa orientasi dan motivasinya dalam berbuat. Kalau kita berbuat sesuatu orientasinya hanya untuk dunia, ya sudah dibalas di dunia. Tapi kalau kita menginginkan balasan di akhirat, tentunya Allah tidak akan menahan balasan-balasan terbaik diberikan kepada kita untuk kehidupan akhirat nanti. Oke, baik. Nah, Ustadz, kalau untuk yang kaum yang kafir begitu, nah saat di dunia dia diberikan nih semuanya oleh Allah begitu, kekayaan, kekeluargaan yang tentunya yang harmonis begitu. Nah, ini apakah ini berarti hanya diberikan oleh Allah sebatas di dunia dan nanti dia nggak tahu nih Ustadz ya balasannya di akhirat seperti apa begitu Ustadz? Ya seperti itu. Salah satu perbedaan, makanya ada ungkapan hadis, dunia ini penjara bagi mukmin, surga bagi kafir. Pengertiannya apa? Surga bagi kafir artinya puncak dari segala kenikmatan yang mungkin didapat oleh seorang yang kafir itu di dunia. Tetapi bagi mukmin, walaupun dia kaya, walaupun dia sukses, walaupun dia meraih berbagai kenikmatan dunia, jika dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan untuknya dari balasan di akhirat, dia di dunia seakan-akan berada dalam penjara. Pengertiannya apa? Banyak batasan-batasan agama kepada setiap mukmin. Tak boleh makan ini, tak boleh buat itu, haram hukumnya ini, haram hukumnya itu. Jadi tetap kita ini walaupun sukses ada aturan main yang tegas dalam padan agama yang perlu untuk kita perhatikan dan kita hormati. Nah, ini yang menjadikan kita ini merasa dunia ini tetap ada batasan. Ada batasan bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka dari itu di dunia ini Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan balasan kebaikan bagi kafir yang baik. Kafir yang suka berderma dibalas Allah. Sukses bisnisnya, makin lancar rezekinya. Tapi apakah kemudian derma yang diberikannya tanpa dasar pondasi iman ini bermanfaat untuknya di akhirat? Kalau menurut Al-Quran tidak. Karena orientasi dia berbuat baik itu hanya untuk dunia. Makanya ada buku, orang-orang barat pun menulis buku, salah satunya apa? Kekayaan yang tercerahkan. Mereka juga meyakini bahwasanya ketika kau berbuat baik, ya kau akan diberkati dalam hartamu. Ya, banyak orang kemudian berbuat amal, derma ini dan itu, tujuannya semata-mata agar kekayaannya di dunia makin bertambah lagi. Nah, tapi apakah kemudian ada motivasi dan dorongan akhirat? Tidak. Inilah yang membedakan. Nah, untuk itu kalau kita lihat bagaimana rezeki ini di dunia, ini kan tunduk kepada aturan main yang tegas. Allah katakan, sekiranya Allah buka lebar-lebar pintu rezeki kepada semua orang, apa yang terjadi? La baghaw fil ard. Maka di saat pintu rezeki itu dibuka lebar-lebar, yang terjadi adalah sebagian besar orang akan bersikap semena-mena. Udah kaya, tajir, jadi sultan dia, merasa suka hati buat dengan hartanya, meremehkan orang, kadang-kadang ngeprank orang-orang susah. Ini kan tentu tak baik. Nah, sebagian orang Allah yang paling tahu yang kadar harta dan rezeki yang paling cocok untukmu bagaimana. Maka Allah turunkan rezeki untuk kita adalah yang paling baik sesuai dengan kondisi kita. Makanya kalau kita merasa rezeki kita ingin dinaikkan Allah, ingin diluaskan oleh Allah, coba yakinkan Allah. Kita berhak untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Ada hadis Nabi mengatakan, pancinglah rezeki dengan bersedekah. Kalau uang masih sedikit saja, udah jarang sedekah, apalagi banyak. Nah, kan begitu. Tapi orang sekarang sering sekali mengatakan, kalau uangku banyak nanti rajin sedekah. Kalau ini, kalau begitu. Tapi tak pernah dia buktikan. Nah, jadi disinilah penting sekali kita menyadari turunnya rezeki, sunnah Allah dalam konteks rezeki disesuaikan dengan bagaimana sikap kita dalam menyikapi segala pemberian Allah kepada kita. Termasuk apa yang sudah kita pegang dan kita kuasai saat ini.
Oke, baik. Dan kita akan lanjut ke poin berikutnya, sahabat Al-Quran, yaitu adalah sunnah Allah pada hambanya dan kuasanya. Sunnah Allah ini maksudnya ini gimana, Ustaz? Iya, sunnah artinya kebiasaan. Oke. Kalau sunnah Nabi, apa yang biasa dilakukan Nabi, maka kalau sunnah Allah, bagaimana mekanisme yang selalu Allah lakukan dalam menyikapi sikap hambanya. Oke. Nah, kalau kita lihat, dalam hidup ini kan ada dua jodoh yang datang silih berganti. Kalau nggak dapat nikmat, ya pasti kita dapat musibah. Tapi sering sekali ketika kita mendapatkan musibah, kita ini kan mencari kambing hitam. Kenapa musibah ini terjadi? Dan biasanya ketika musibah menimpa kita, kita lebih suka mencari kesalahan pada orang lain di selain diri kita daripada diri kita. Padahal Allah mengatakan di sini, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpamu satupun musibah kecuali musibah itu datang sebagai buah dari apa yang kau buat, dan Allah mengampuni banyak dari perbuatanmu yang sebenarnya pantas untuk mengundang musibah. Jadi di sini ayat yang menggambarkan kepada kita sikap kita orang-orang berimannya apa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita senangi, sebelum menyalahkan orang lain, maka lihatlah diri kita. Kita melakukan muhasabah diri. Mungkin ada satu perbuatan yang kulakukan tanpa ku sadari, ternyata itulah yang membuat rezekiku menjadi seret. Ada satu kesalahan yang kubuat kepada orang lain, sakit hatinya, yang kemudian itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menghukumku dengan hukuman tertentu. Jadi ketika kita menyadari ucapan kita bagian dari perbuatan kita yang dimintai pertanggungjawaban, tentunya kita nggak sembarang ngomong, kita nggak sembarang berbuat. Ayat ini juga mengatakan wa ya'fu an katsir. Kalau kita mau jujur, sekiranya Allah, apapun kesalahan yang kita buat, langsung Allah hukum, maka niscaya gak ada waktu berlalu kecuali kita kena hukuman. Karena kita ini tempatnya salah dan khilaf. Tapi dari begitu banyak salahnya kita, justru kadang-kadang Allah hanya pilih, dihukumlah kau gara-gara salah ini. Tapi bukan berarti salah kita cuma itu. Banyak salah-salah yang lain, tapi Allah masih mengampuninya. Kenapa? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melihat masih ada potensi kebaikan pada kita, sehingga Allah masih mengampuninya. Makanya sebenarnya hikmah besar dari musibah itu salah satunya adalah musibah menunjukkan masih ada potensi kebaikan pada diri kita. Saya sering katakan, kalau dokter masih cerewet kepada pasiennya, jangan makan A, pantang makan B, rubah pola tidurmu, ini berarti dokter menganggap penyakit kita masih mungkin sembuh. Tapi kalau dokter ditanya, apa yang tak boleh dimakan, dok? Semuanya boleh, Pak. Tandanya apa? Dokter pun dah tak yakin. Silahkan makan aja daripada tak sempat lagi makan nanti. Kan begitu. Ini menunjukkan kepada kita musibah dan krisis tanda Allah melihat dan menilai masih ada potensi kebaikan yang dengan musibah itu kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi lebih baik. Oke. Itu sebagai bentuk rasa sayang Allah juga ya? Betul. Ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu adalah diantara sifat mukmin dan balasan bagi kafir. Nah, ini penggambarannya bagaimana, Ustaz? Kalau kita melihat di ayat ini, mukmin itu apa sifatnya? Digatarkan di sini, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu yaghfirun. Di antara sifat orang yang beriman, mereka selalu menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, dan jika mereka marah, segera memberi maaf. Nah, jadi di sini kalau kita melihat, sifat pertama orang beriman itu apa? Di mana ada dosa besar, dia menjauhkan diri dari dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah
segala bentuk kesalahan dan dosa yang diancam Allah dengan hukuman had, hukuman yang berat, atau ancaman masuk neraka. Itu dosa besar. Dosa besar. Terbayang sama kita, kenapa nggak disebutkan dosa kecil? Karena nggak mungkin orang bisa menghindar dari dosa kecil. Sealim apapun dia, setinggi apapun dia dalam konteks beribadah, namanya manusia tempat makhluk yang lemah dan khilaf, pasti ada dosa yang dia buat. Tetapi untuk dosa besar, tentunya kita dengan menguatkan iman, kita bisa membentengi diri. Nah, tapi sifat kedua yang berat ini, mereka apabila emosi sedang memuncak, cepat memaafkan. Nah, ini kenapa? Kalau kita melihat emosi dan amarah, ini adalah salah satu pintu masuk syaitan untuk menguasai jiwa dan raga anak manusia. Kapan setan itu bisa menguasai kita? Ketika kita marah. Ya, bayangkan orang marah, akal sehatnya nggak jalan. Berapa banyak kasus ketika orang marah, bahkan dia tak sadar apa yang diucapkannya. Seorang suami ketika marah diucapkannya kata talak, habis itu bingung dia, aduh kayak mana ini? Ya, seorang guru kadang-kadang ketika marah dia pukul muridnya tanpa ampun. Ya kadang-kadang begitu murid cedera baru dia bingung. Bahkan banyak sekali kasus seorang hakim pun ketika dia marah tak jarang lahir keputusan-keputusan di pengadilan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya nasihat Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan cepat marah dan bagimu surga. Artinya apa? Begitu amarah itu sedang menguasai diri kita, kita disuruh berwudu, kita disuruh untuk melakukan sesuatu untuk segera mengusir amarah itu agar tidak menguasai diri kita. Bukan hanya itu, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Mereka orang-orang beriman selalu apapun perintah Allah mereka laksanakan. Mereka tegakkan salat, termasuklah mereka selalu bermusyawarah. Nah, jadi musyawarah ini sifat orang beriman. Lebih mudah mengatur orang beriman. Kenapa? Orang beriman suka bermusyawarah. Dan musyawarah tentunya tidak identik dan tak sama 100% dengan demokrasi atau voting. Kalau voting suara terbanyak itu yang menang. Tapi musyawarah mungkin satu pendapat, pendukungnya cuma 1-2 orang. Tapi ketika dianggap pendapat itu lebih bijaksana, boleh jadi kita ambil pendapat minoritas dibanding pendapat mayoritas. Karena membawa kemaslahatan yang lebih besar. Ada sebuah nasihat yang cukup menarik. Pernah disampaikan Imam Ali. Gak semua orang layak diajak bermusyawarah. Siapa yang tak boleh diajak musyawarah? Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan kau mengajak musyawarah penakut. Karena dia mempersempit jalan keluar. Ya, kalau kita ajak musyawarah orang penakut, selalu ada masukan, jangan, ngeri nanti, atau bahaya. Selalu dia menutup jalan keluar. Yang kedua, jangan kau ajak musyawarah orang pelit. Karena dia tidak mau keluar modal. Kadang-kadang hasil musyawarah itu membutuhkan ada pengorbanan biaya tertentu. Udah kaitan sama uang, orang pelit mengatakan, udah nggak usah pendapat itu. Yang ketiga, jangan kau ajak musyawarah munafik. Karena lain dia bicara saat bermusyawarah, lain dia saat eksekusi. Ya. Dan yang keempat, ya termasuklah Ali bin Abi Thalib mengingatkan, jangan kau ajak bermusyawarah orang bodoh. Karena justru orang bodoh ini bisa dikatakan membuat perbincangan melenceng dari topik pembahasan. Nah, jadi perlu orang-orang yang memang istimewa untuk bisa bermusyawarah. Dan tak semua orang cocok diajak bermusyawarah. Nah, ini diantara beberapa ciri orang yang beriman. Nah, inilah yang kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang kafir itu bagaimana? Karena mereka menjauhi sifat-sifat ini, dikatakan innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innal zalimin fi azabin muqim.
Orang yang paling rugi siapa? Orang yang merugikan dirinya sendiri. Kata Allah. Itulah orang paling merugi. Ketika kita mengharamkan diri kita untuk mengambil sifat-sifat yang mulia ini, sebenarnya kita sedang merugikan diri kita masing-masing. Nah, maka dari itu wajar kalau kita lihat di penutup surah Allah bercerita juga tentang wahyu. Karena orang beriman inilah yang percaya wahyu. Orang kafir tak percaya. Nah, surah Syura ini juga disebut surah wahyu. Nah, karena di dalam surah ini di ayat 51 secara spesifik Allah menggambarkan wahyu yang diturunkan kepada para nabi secara umum tidak keluar dari 3 bentuk. Dikatakan di sini, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya. Bentuk pertama wahyu adalah Allah berkomunikasi dengan nabi dan rasulnya lewat mimpi. Ya, Nabi Ibrahim mimpi. Dan mimpinya itu bukan sekedar mimpi, tapi itu wahyu. Nabi Yusuf bermimpi waktu kecil. Itu bukan sekedar mimpi, tapi wahyu yang Allah berikan. Nabi Muhammad juga banyak Allah SWT memberikan wahyu dalam mimpi. Ya. Yang kedua, au min wara'i hijab. Nabi berdialog langsung dengan Allah di balik hijab dan pembatas. Ini pernah dilakukan Nabi Muhammad saat bermi'raj. Menerima perintah solat, Nabi langsung berdialog dengan Allah. Dan yang ketiga, au yursila rasulan, atau lewat perantaraan malaikat Jibril. Dan inilah bentuk yang paling banyak. Semua ayat Quran turun lewat perantaraan malaikat Jibril. Tidak ada ayat Quran yang turun lewat mimpi, tidak ada ayat Quran yang turun lewat dialog langsung Nabi Muhammad dengan Allah. Nah, mudah-mudahan tentunya kita juga berharap wahyu-wahyu yang disampaikan Allah ini, khususnya ya di bulan suci Ramadan dan pasca Ramadan, kita lebih dekat dengan Al-Quran dan bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan salah satu caranya adalah melalui channel kita ya Ustaz ya, Menyelami Rahasia Al-Quran. Insya Allah akan dapat manfaat ini kita semua. Baik, sahabat Al-Quran, untuk surah Asy-Syura sudah selesai, sudah kita tutup di sini, dan tadi luar biasa ya, banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustaz. Insya Allah kita bisa mendapatkan pahala dan tentunya kita kembali aplikasikan juga nih di kehidupan kita sehari-hari. Video tutup sampai di sini. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe di YouTube channel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.